Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ni'mal malus salih lir rajuli salih. Sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian terakhir Ramadan kita ini. Kalau kemarin kita mengkaji kaitan dengan 3 dasar beribadah dan juga beramal untuk Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah saat ini kita akan melanjutkan kaitan dengan apa sih yang kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan yang berkah ini. Nah, sekalian, sebenarnya ada 4 hal yang perlu kita perhatikan ketika kita menyambut bulan Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah persiapan ruhiyah kita. Kemudian yang kedua adalah persiapan maliyah kita, yaitu persiapan harta. Bagaimana kita menyiapkan harta itu untuk nanti kita menyambut Ramadan dan juga melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah persiapan al-jasadiyah, jasad kita, fisik kita, kesehatan kita. Ini juga sangat penting. Kenapa? Kalau kita sakit, mungkin nggak optimal ketika kita melakukan ibadah Ramadan di tahun 1451 Hijriah ini. Kemudian yang keempat adalah persiapan apa? Al-ilmiyah. Ilmu pengetahuan kita kaitan dengan Ramadan dan juga kaitan dengan shaum itu sendiri, yaitu fiqhus syiyam. Ini sangat penting. Al-ilm. Tapi ini kita letakkan di akhir, ya. Yang pertama adalah persiapan ruhiyah. Yang sekalian, masih ingat kita di awal bulan Rajab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam sebuah riwayat Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal, beliau ketika memasuki awal bulan Rajab berdoa untuk apa? Minta keberkahan. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Dalam riwayat yang lainnya, wa balighna Ramadan. Ya Allah, barik lana ya Allah, berkahi dalam bulan Rajab yang sudah lewat, dan juga bulan Sya'ban, dan juga berkahi ya Allah dalam bulan Ramadan nantinya. Dalam riwayat yang lain, wa balighna Ramadan, sampaikan kami ketemu Ramadan kembali ya Allah. Karena kita nggak tahu apakah kita termasuk orang-orang hamba-hamba Allah yang diberikan nikmat nanti ketemu dengan Ramadan tahun ini. Ya sekalian, ketika ada doa minta keberkahan, sama juga kita harus bangun kebaikan-kebaikan kita dalam kehidupan kita. Sejak pada waktu bulan Rajab kemarin, Sya'ban saat ini, di akhir Sya'ban ini, kaitan dengan apa? Ruhiyah. Kita kuatkan ruhiyah kita. Sebagai apa? Bekalan kita. Ya. Kaitan dengan nantinya ketika kita memasuki Ramadan, tidak ada sesuatu yang beda itu. Sudah terbiasa. Ruhiyah kita kaitan dengan apa? Sunnah-sunnah, ibadah sunnah. Saum sunnah sejak bulan Rajab. Kenapa bulan Rajab termasuk salah satu 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita disunnahkan untuk melakukan puasa di bulan-bulan itu, termasuk bulan Rajab. Kemudian masuk Sya'ban juga. Rasulullah SAW yang paling banyak
puasanya di bulan Sya'ban. Ya. Sebenarnya ketika kita membaca hadis, ketika kita sudah memasuki nisfu Sya'ban, 15 bulan Sya'ban, apakah masih boleh kita puasa? Boleh. Kita ngikuti Rasulullah SAW, diriwayatkan dalam hadis yang sahih bahwa Rasulullah selalu paling banyak puasanya selain puasa Ramadan, yaitu di bulan Sya'ban itu sendiri. Kita kuatkan kembali. Masih ada mungkin besok puasa di bulan ini. Zikir kita ini luar biasa. Rasulullah SAW selalu zikir. Bahkan istighfarnya setiap hari lebih daripada min sab'ina maratan, 70 kali. Ini juga persiapan ruhiyah kita. Ya, sebelumnya kita memasuki Ramadan, kita sudah biasa kaitan dengan qiyamul lail kita. Ya, apalagi Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu fil lail hatta tatafattara qadamah. Rasulullah itu pernah qiyamul lail jemaah sekalian pada suatu malam sampai dua kakinya bengkak. Ini luar biasa. Ya, juhudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaitan dengan ibadah sunnah. Ya, kita ikuti. Kita biasakan qiyamul lail kita. Agar apa? Nanti kita masuk Ramadan, kaitan dengan salat tarawih kita bisa full. Ya. Meskipun dalam kondisi saat ini, ya, COVID-19 ini luar biasa, mungkin kita nantinya melakukan ibadah, ya, tarawih kita di rumah kita, zikir kita di rumah, sunnah-sunnah yang lainnya juga di rumah. Dan juga jemaah sekalian kaitan dengan tilawah kita. Kita biasakan. Agar apa? Nanti ketika masuk Ramadan, target kita minimal mungkin 3 kali khatam, ada mungkin 5 kali. Mungkin kita kadang-kadang kita nggak sanggup mengikuti as-salafus saleh yang luar biasa, wabil khusus dalam bulan Ramadan tilawahnya. Diriwayatkan Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga Al-Imam Abu Hanifah, beliau 60 kali khatam Quran dalam sebulan. Itu luar biasa. Bahkan ada ulama yang mengatakan, ada seorang ulama Al-Qasim, beliau mengatakan, ini dari Al-Imam Malik, sab'in, ada yang 70, ada yang 90. Ini luar biasa. Karena kalau kita membiasakan tilawah saat ini 1 hari semalam minimal 1 juz, nah ini yang penting. Ya tentunya kalau Ustaz, kalau kita belum bisa gimana, ya udah, kita usaha pelan-pelan sampai kita bisa nanti khatam minimal 1 kali pada bulan Ramadan. Ini persiapan ruhiyah yang penting. Nah itu. Yang kedua adalah persiapan al-maliyah. Oh, kenapa? Harus ada kita persiapkan uang. Ya sekalian, di dalam bulan Ramadan ada banyak kebaikan-kebaikan yang kaitan dengan uang itu sendiri. Persiapan mal kita. Contohnya sahur kita. Ya, puasa kita, apalagi kondisi saat ini, ya, perlu kita harus sehat, ya, dengan menu-menu yang bergizi, ya, thayyiban. Ini penting. Dengan apa? Ya, tentunya dengan harta itu sendiri. Kemudian kita ada mungkin melakukan apa? Kegiatan sosial, kita berbagi, kita melakukan iftarus shaimin, ya.
Seorang ulama mengatakan, Al-Imam Wahab ibn Munabbih, salah satu jiwa dunia adalah ketika nantinya kita, atau mungkin saat ini juga bisa sebenarnya, melakukan iftarus sha'imin, memberikan buka kepada orang-orang yang puasa. Saat ini puasa sunnah dan sebagainya. Nah ini coba sekalian, butuh apa? Amal. Maka kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kita ketemu banyak hal kaitan dengan amal dalam kehidupan kita, kaitan dengan perjuangan. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Amwal didahulukan. Banyak sekali. Bahkan yang namanya harta dikatakan Al-Quran khairun. Ya. Innahu, ya, kaitan dengan orang manusia itu lihubbil khair. Apa itu hubbul khair? Itu harta. Selama itu halalan thayyibah dan juga kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Amr ibn As, faqala al-malu salih lirajuli salih, ni'mal malu salih lirajuli salih, ni'mal al-mal salih. Sangat nikmat harta yang baik itu bagi siapa? Lirajul as-salih, bagi orang-orang yang saleh. Nah, ini luar biasa jemaah sekalian. Harta yang baik yang dimiliki oleh orang-orang yang saleh pasti bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, untuk bangsa dan negara. Ini. Jemaah sekalian, dan juga Allah Subhanahu wa taala, doanya Rasulullah juga kepada sahabat Anas ibnu Malik, didoakan apa? Agar diberikan banyak hartanya dan juga banyak anaknya. Allahumma akfir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ini doa Rasulullah, hadis sahih, ya, riwayat Al-Imam Bukhari. Luar biasa. Ini maka penting, ya, kita persiapkan, ya. Meskipun dalam kondisi saat ini, wallahu alam, ya, mungkin ada beda, ya, dengan tahun-tahun sebelumnya, tapi penting kita siapkan untuk hal-hal kebaikan di bulan Ramadan nantinya. Apa kaitan dengan harta ini sendiri? Ya. Seorang ulama mengatakan harta itu penting. Harta merupakan apa? Silah al-mu'minin. Kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, al-malu fi zamanina hadha silahul mu'minin. Harta itu merupakan senjata orang-orang beriman. Ya. Al-Imam Ibn Musayyib juga boleh mengatakan begitu. Ya. Orang yang, ya, la khaira, ya, tidak ada kebaikan. Orang fiman la yuridu jam'al mal min hillihi. Orang yang tidak mau mengumpulkan hartanya dari yang halal. Kenapa? Harta itu bisa yakufu bihi wajhahu anin nas, sehingga dia menyelamatkan wajahnya dari manusia, nggak minta-minta. Wa yasilu bihi rahimahu, bisa melakukan apa? Silaturahim, ya, nyambung, ya, keluarganya dengan harta. Ini sangat-sangat penting jemaah sekalian. Maka penting persiapan harta ini sangat penting ketika kita menyambut bulan Ramadan kita, dan juga dengan harta kita gunakan kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan itu sendiri. Ya, sebenarnya mungkin ada biasanya orang yang pas pada waktu puasa dia melakukan apa? Umroh. Namun saat ini kan nggak mungkin gitu ya. Kenapa? Umroh pada waktu Ramadan sama dengan haji pahalanya. Luar biasa. Dan juga sedekah, kata Rasulullah, yang paling baik sedekatun fi Ramadan. Jadi itulah pentingnya persiapan harta tadi. Jadi yang ketiga itu jasad. Jasad yang sehat itu persiapan yang penting. Jangan sampai sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis sahih riwayat Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-dha'if. Jadi mukmin yang kuat itu lebih baik
dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah, dhaif. Ya. Ini penting. Fisiknya kuat. Kemudian ilmunya juga, ruhiyahnya kuat dan sebagainya. Ini yang sangat perlu disiapkan itu. Jadi jasad yang sehat pasti bisa melakukan hal-hal yang lebih baik lagi, wabil khusus dalam bulan Ramadan tadi. Kita bisa tilawah, bisa zikir, kuat melakukan qiyamul lail kita, ya, melakukan hal-hal yang baik. Kenapa? Sehat itu sendiri, kesehatan luar biasa. Iktamin khamsan qabla khamsin, cari, ya, kebaikan dari 5 dari sebelum datangnya 5. Salah satu adalah kaitan dengan sehat kamu. Qabla saqamika, sebelumnya kita sakit. Dan yang keempat, persiapan ilmu. Dan ini penting. Ibadah, beramal harus dengan ilmu. Gak sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang gak berilmu. Qul, katakan ya Rasulullah, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, apakah sama orang-orang yang tahu dengan orang-orang yang enggak tahu? Surat Al-Zumar ayat 9. Enggak sama. Dengan pemahaman kita tentang Ramadan, ya, kaitan dengan saum ini itu beda. Orang yang enggak punya ilmu sama sekali. Maka insya Allah nanti kita akan melanjutkan kaitan dengan apa sih saja yang perlu kita pahami ketika kita melakukan ibadah bulan saum di bulan Ramadan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.